Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Oksatriasya sebagai moderator pada materi hubungan negara dan warga negara. Adapun anggota kelompok saya atas nama Nuranisa yang akan menjelaskan pengertian negara, kemudian Agustin Wiranda Syahrul yang akan menjelaskan tentang pengertian warga negara. Selanjutnya Putri Aulia Syafitri sebagai pemateri tentang hak dan kewajiban warga negara. Kurnia Rizky Amalia akan menjelaskan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Kemudian Anggun Pratiwi akan menjelaskan teori tentang hubungan negara dan warga negara. Dan saya sendiri yang akan menjelaskan tentang wujud hubungan negara dan warga negara. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat demi ketertiban sosial. Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Tugas negara yaitu mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Unsur negara konstitutif. Negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah, batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut perjanjian internasional. Perjanjian dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan apabila dilakukan oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Rakyat, harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dituntut menjalankan pemerintahan. Pemerintah, negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang memutuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya. Yang kedua, bentuk negara. Negara kesatuan atau unitarisme. Negara merdeka dan berdaulat di mana kekuasaannya atau pemerintahannya berada di pusat. Bagian B, bentuk negara kesatuan. Bagian C, negara dengan sistem sentralisasi. Segala sesuatu dalam negara diatur langsung oleh pemerintah pusat. Dampak positif. Berlakunya pemerintah yang sama di setiap wilayah negara. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk keperluan seluruh negara. Yang ketiga, bentuk kenegaraan. Inggris, negara dominion adalah semua negara jajahan Inggris dan tetap mengakui Raja Inggris sebagai rajanya walaupun negara tersebut sudah. Negara dominion. Bentuk ini hanya terdapat di lingkungan kerajaan merdeka. Negara-negara tersebut bergabung dalam The British Commonwealth of Nations. Negara uni, gabungan dua negara dengan satu kepala negara. Unireal terjadi karena adanya perjanjian. Unipersonal terjadi karena kebetulan. Sifat-sifat negara. Memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dan mencegah timbulnya anarki. Monopoli. Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan dalam menetapkan tujuan bersama dan masyarakat. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk setiap orang. Materi tentang pengertian warga negara. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara yang mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak.
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan hak sebagainya. Adapun Profesor Dr. Notonegoro mendefinisikannya sebagai berikut. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian kewajiban. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, atau Profesor Dr. Notonegoro. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melakukan tata tertib di sekolah, membayar SPP, dan melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Baik, langsung saja. Hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negara ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara juga wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia, seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dan dengan kehidupan warga negara. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya, misalnya, seringkali terjadinya karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negaranya. Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya, Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya, yang secara jelas juga harus dipenuhi melalui tangan-tangan trias politika ala Montesquieu. Melalui tangan legislatif, suara rakyat tersampaikan. Melalui tangan eksekutif, kewajiban negara, hak rakyat dipenuhi. Dan di tangan yudikatif, aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban dijelaskan. Idealnya begitu. Tapi apa dayanya, sampai sekarang boleh dihitung dengan sebelah tangan seberapa jauh negara menjalankan kewajibannya. Boleh dihitung juga berapa banyak negara menuntut haknya. Bukan hal yang aneh ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya untuk selama ini telah diberikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Negara sebagai sebuah entitas di mana meliputi sebuah kawasan yang diakui kedaulatan, mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat. Rakyat kemudian memberikan sebagian haknya kepada negara. Sebagai ganti, negara akan melindunginya dari setiap mara bahaya, serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja, serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, rumah, dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua itu harus mampu dipenuhi oleh negara. Yang kelima, teori hubungan negara dengan warga negara. Bagian A, teori Marxist. Menurut teori Marxist, negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis, sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Justru kekuasaan nyata terdapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Bagian B, teori pluralis. Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini dapat melakukan kompromi. Bagian C, teori organis. Menurut teori organis, negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, negara harus dipatuhi oleh warganya sebagai lembaga di atas masyarakat. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Peran pasif, yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Contoh, membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas. Peran aktif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, memberikan hak suara pada saat pemilu.
Peran positif yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum atau public service. Contoh, mendirikan lembaga sosial masyarakat LSM. Peran negatif yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya yaitu kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu warga negara adalah sebuah rakyat yang mendiami sebuah wilayah dalam sebuah komunitas atau bisa disebut dengan negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua kelompok atau individu di wilayah tersebut. Warga negara dan negara saling berkaitan. Terlihat dari sejarah terbentuknya suatu negara, hukum negara harus dipatuhi karena hukum negara bersifat mutlak. Kita sebagai warga negara harus berhati-hati dalam bertindak, karena setiap tindakan kita pasti akan memiliki tanggung jawab. Contohnya seperti kasus yang tadi, seorang gubernur menghabiskan uang rakyat dan akhirnya gubernur tersebut berhasil dicekal dan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.